Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur pada kesempatan sesi yang kedua ini bersama kami ya, Ustadz Imam ya, Siap. dan juga kami ngapunten Ustadz Kasto di podcast Bayati Ustadz Imam bertempat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, tempatnya di Masjid As-Sifa yang luar biasa Ustadz ya. Kita banggakan ini untuk masjid yang besar ini. Kita lanjut untuk barangkali ya saudara-saudara atau bapak ibu yang lewat untuk istirahat sejenak atau mampir untuk sholat sekaligus barangkali ada rasa sakit bisa berobat atau barangkali untuk berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, begitu Ustaz. Untuk kali ini kita melanjutkan sesi yang kemarin yaitu tentang al-mu'min qawi ya, mukmin yang kuat, begitu Ustaz. Yang kemarin kita sudah bahas sampai ada beberapa poin solusi menjadi mukmin yang kuat itu sudah disampaikan dengan jelas Ustadz Imam. Ada 2 poin ya, baru 2 poin Ustadz kemarin. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu dan mungkin Ustadz Imam insya Allah sudah siap ya Ustadz untuk melanjutkan untuk podcast kali ini dengan acara mukmin yang kuat. Tafadhol Ustadz, monggo silakan. Terima kasih Pak Kasto. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti tadi yang disampaikan oleh moderator kita Ustadz Kasto, ya, kita bicara melanjutkan tentang mukmin al-qawi Ustadz Kasto ya, yaitu muslim mukmin yang kuat. Jadi ternyata tidak semua mukmin itu kuat. Ada juga muslim yang lemah, dhaif tadi ya. Ada yang baina-baina. Iya, itu. Maka karena hidup itu adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Karena kesempatan hidup itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hakikatnya adalah peluang dari Allah untuk meningkatkan kualitas kita. Makanya di awal surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah katakan apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Makanya kan di situ ada aksaru gitu ya, ahsanu gitu, yang paling ahsan ya. Kualitasnya itu. Nah, di sini kan ada suatu apa ya? Ada satu tantangan dari Allah ya. Bagaimana supaya kita ini menjadi hamba yang terbaik. Makanya hidup ini senantiasa harus fastabiqul khairat. Dalam konteks ini kalau mukmin antara yang lemah, sedang dan kuat, maka kita harus berpacu. Kalau kita setelah kita identifikasi diri kita kok masih lemah, bagaimana kita naikkan menjadi lebih kuat. Kalau kita sudah di lumayan kuat, ya kita naikkan menjadi mukmin yang kuat. Dan memang para sahabat itu adalah mukmin-mukmin yang tangguh. Kalau sekarang ya kualitasnya mungkin seperti masyarakat muslim di Gaza. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar Superman. Dan itu memang dinubuatkan oleh Nabi SAW. Ya, orang yang Allah pilih untuk menjaga Baitul Maqdis, ya, satu kiblat pertama Islam yang oleh Zionis seluruh dunia ingin dihancurkan, ya kan? Untuk mempercepat kedatangan Mesias Dajjal yang mereka yakini, itu kan syaratnya harus menghancurkan Baitul Maqdis. Makanya Allah pilih hamba yang terbaik. La tazalu ta'ifatun min ummati ya al-haqqi zahirin ya li'aduhim qahirin la yadulhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah walam kadzalik. Akan selalu ada, kata Nabi, sekelompok daripada umatku yang tegak di atas kebenaran, ya, dia tidak pernah lemah di hadapan musuh-musuhnya, ya. La yadurhum man khadalahum, tidak sama sekali melemahkan mereka celaan, makian, ya, bully dari seluruh masyarakat dunia. Ini benar-benar teruji hatta ya'ti amrullah, sampai kemenangan dari Allah datang. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Ya, hum bi baiti akna fi Baitul Maqdis. Mereka adalah sekelompok umatku yang Allah tempatkan di sekitar Baitul Maqdis. Jadi nggak sembarangan tuh. Makanya kalau misalkan mungkin ya orang seperti kita gitu ya, orang-orang Asia ini nggak tahu kuat apa enggak. Ya, ngeri, masya Allah. Kayak di antara kehebatan mereka itu kan di tengah bombardir, jadi dirilis itu ada sekitar 80 ribu ton ya bom yang dijatuhkan di Gaza itu, ya,
Makanya seluruh bangunan itu hampir 90% rata dengan tanah. Dengan tanah, saudara. Ya, dikurung, dibatasi, diblokade dari seluruh sisinya. Gitu masih hidup, masih bertahan, bahkan masih bisa melawan. Tidak ada ciri-ciri yang lemah gitu dalam kekuatannya, Masya Allah. Nah, itulah namanya muslim mukmin al-qawi. Kan gitu. Nggak mudah baru digoda ini sudah kelenger gitu ya. Makanya wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu dalam setiap aspek yang baik. Nah, kita harus seperti itu. Kuat imannya, kuat akidahnya, ya, kuat ibadahnya, kuat hablum minallahnya, kuat hablum minannasnya, ya, dan lain sebagainya. Kuat duniawinya, kuat akhiratnya, kuat agama, kuat dunianya, kan gitu ya. Jangan hanya kuat agamanya saja, tapi kekuatan duniawinya, finansial dan sebagainya. Tapi bagaimana setiap sisi kita harus meningkatkan. Ada orang untuk diniahnya udah bagus, tapi duniawinya masih lemah. Nah, di sini PR. Bagaimana kita harus mensejajarkan. Karena Islam itu adalah agama yang seimbang, ya. Agama Islam itu adalah agama yang seimbang, ya. Oleh karena itu doa yang selalu kita panjatkan, diabadikan juga dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, satu doa, ya, sapu jagat orang menyebutnya itu, ya, doa sapu jagat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Jadi mencari kebaikan dunia tanpa meninggalkan akhirat, mencari kebaikan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Tapi dua-duanya benar-benar diperhatikan. Itu poin yang pertama kemarin Ustaz ya, ikhris ma yang fa'uka. Alama yang fa'uka. Ya, itu kuncinya. Oleh karena itu dalam lafaz yang sama juga Nabi secara tidak langsung memberikan cara untuk meraih menggapai mukmin qawi itu. Yang pertama kan ikhris alama yang fa'uka, itu yang poin pertama. Ya, terhadap yang bermanfaat untukmu, yang terkait dengan hal yang bermanfaat untuk agamamu, akhiratmu, agama maupun duniamu, ya toh. Ikhris, semangat, ya. Tingkatkan etos kerja kita, tingkatkan etos amal kita, tingkatkan keikhlasan kita, terus kita tingkatkan. Pokoknya semua yang bermanfaat, seorang muslim harus rakus terhadap itu. Dan terhadap hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Jangan sampai tenaga kita, effort kita, umur kita, harta kita habis untuk hal yang sia-sia. Betul Ustaz. Iya kan? Untuk hal yang sifatnya jariyah, gaspol, ya kan? Iya, untuk hal yang hanya mungkin yang akan hanya menjadi kotoran, ya, agak di inilah gitu ya. Iya. Masya Allah. Agak berat Ustaz rupanya. Ya, benar ya. Kita perangi betul. Ikhris itu semangat. Setan membuat kita terkungkung dalam kesia-siaan, ya, dan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kita dibuat setan nggak bermanfaat, diabaikan. Itu yang pertama, ya, ikhlas alama yang fa'uka. Yang kedua, wasta'in billah, menjadi seorang mukmin yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhtiar dan tawakal, ya. Dia tidak pernah melupakan Allah dalam ikhtiarnya, dan dia tidak pernah tawakul. Ya, tawakul bukan tawakal, ya. Tawakul itu hanya berdoa, nggak mau berusaha. Gitu, Ustaz. Tapi harus tawakal. Sebagaimana tawakalnya burung, ya kan? Makanya Nabi mengatakan apa? Beda Ustaz ya, tawakal dengan tawakul. Ya. Terlalu berserah, nggak ada usaha, gitu lah istilahnya. Betul. Nah, yang mengatakan apa? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Andaikan kalian ini sungguh-sungguh bertawakal. Tawakal itu adalah sinergi antara doa dan usaha. Betul. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu ada potensi, ada peluang, kerja keras. Wa ila rabbika farghab. Tapi setelah itu kepada Allah berharap maksimal. Itu. Betul seimbang. La razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah pasti akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Ya, tagdu himasan wa taruhu bitonan. Bukankah burung itu pagi hari keluar dari sangkar dalam kondisi lapar, sore udah kenyang? Kenapa? Sofati wa yakbidun. Allah dalam ayat Al-Quran, ya, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk ayat 19, dia awalam yaro ila toyri, tidakkah mereka melihat di atas kepala mereka ada contoh nyata, yaitu burung-burung yang terbang itu. Sofatin, mereka membuka sayapnya, wayakbin, dan mengatupnya, artinya terbang, ikhtiar. Mayum sikuna illallah.
Ternyata asar. Kita Luar biasa ya. pagi, masih panjang. Iya, benar. Ya sih, Iya, iya. memang tidak apa-apa. Ini Iya. termasuk insya Allah sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Kita coba tambah satu poin, Iya, monggo. yaitu wala ta'jas yang ketiga, wala ta'jas. Dan jangan lemah, ya. Jangan ta'jas lemah, itu jangan lemah pesimis, jangan suudzon. Ya, kita harus optimis, kita harus kuat, ya. Berusaha menguatkan diri, gitu ya. Itu. Bisa nanti disambung. Siapa karena sudah ada sedikit tapi tetap semoga ada manfaatnya. Demikian podcast kali ini kami saat bersama Imam tetap semangat untuk melanjutkan kajian ini yang singkat, padat, dan hadis ini yang luar biasa. Dan itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah.